Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara-saudariku sekalian? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Dalam segala hal, kita tetap bersukacita dan menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada Tuhan. Kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan senantiasa menyertai dan menopang kami. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, tidak sedikit orang yang yakin bahwa penderitaan adalah akibat dari dosa. Sebagaimana Adam dan Hawa, setelah mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka menghadapi perasaan takut dan mereka mengalami kekhawatiran. Mereka tidak berani untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka harus bersembunyi. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang dosa, selalu ada kaitannya dengan pertobatan. Oleh sebab itu, tema hari ini adalah bertobat dan berbuah. Kata bertobat berulang kali diserukan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya secara langsung, dan juga oleh para rasul ketika mereka memberitakan Injil. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 2 dikatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Kemudian Lukas pasal 5 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa "Aku tidak datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Kita juga bisa membaca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 25, di mana diberikan kesempatan untuk bertobat supaya dosa-dosanya diampuni. Kisah Rasul pasal 8 ayat 22, "Bertobatlah dari kejahatanmu ini," dan seterusnya. Masih banyak contoh-contoh atau ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang pertobatan itu sendiri, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ketika kita melihat akan hal ini, apakah bertobat karena berulang kali diserukan itu
tetap menjadi sesuatu yang kurang penting, atau penting, atau sangat penting? Bagaimana menurut pandangan saudara-saudari sekalian? Kita akan melihat kata bertobat dari bahasa Ibrani dan juga dari bahasa Yunani. Ada satu kata dari bahasa Ibrani yaitu nakam yang mempunyai arti keinginan kuat untuk berubah. Sementara dari bahasa Yunani ada dua kata yaitu syub yang berarti perubahan pikiran, dan yang kedua adalah metanonia yang berarti perubahan pikiran, tujuan, dan kelakuan. Itu artinya bahwa baik bahasa Ibrani maupun Yunani, arti kata bertobat itu mengarah kepada satu makna, yaitu perubahan pikiran, tujuan, dan kelakuan. Artinya bahwa perubahan itu terjadi ketika ada niat, ketika ada keinginan, ketika ada kerinduan untuk memperbaiki diri menjadi kehidupan yang lebih baik. Baik itu yang berkaitan dengan pikiran, tujuan, dan tingkah laku. Ketika kita mengamati cerita atau kisah-kisah di dalam Alkitab, ada 4 macam pertobatan. Yang pertama yaitu ada seseorang yang benar-benar tidak bertobat. Kalau kita membaca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, yaitu cerita tentang Kain dan Habil, di mana Kain itu sendiri sudah diingatkan oleh Tuhan, namun dia tidak mau bertobat. Yang kedua adalah bertobat namun mengulangi lagi. Hal ini terjadi pada pribadi Saul yang dapat kita temukan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 25. Dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi dia mengulangi lagi, dia melakukannya lagi oleh karena tekanan dari masyarakat. Itu adalah alasan yang disampaikan oleh Saul. Kemudian yang ketiga adalah bertobat tapi melakukan tindakan yang salah. Hal ini terjadi pada Yudas Iskariot. Kita bisa membaca dari Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Ketika dia menyesal telah menjual Yesus kepada orang-orang Farisi, dia menjadi menyesal lalu membuang uang itu. Namun tindakan yang ia lakukan adalah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Lalu macam pertobatan yang keempat adalah menyesali dan berbalik pada Allah. Hal ini terjadi pada pribadi Daud. Dia telah melakukan kesalahan yang besar kepada Allah dengan memperdaya orang-orang yang memang menjadi bawahannya. Hal ini dapat kita baca dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14. Sekalipun Daud telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa, tetapi atas penyesalan, atas pertobatannya, dia mau berbalik kepada Allah dan Allah berkenan kepadanya. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, tindakan pertobatan akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Dan ketika kita membaca dari Lukas pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, maka Yesus berbicara terlebih dahulu tentang pertobatan, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-5, bahwa jika setiap orang tidak bertobat, juga akan mengalami kebinasaan, juga akan mengalami kesusahan, sebagaimana yang terjadi dengan orang-orang Galilea ini. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ketika pemilik pohon ara itu ingin memperoleh buahnya setelah 3 tahun ditanam, dipupuk, dan dipelihara, namun dalam kenyataannya pemilik pohon ara ini tidak menemukan buahnya. Itu sebabnya dia menginginkan pohon ara itu
ditebang saja. Namun kita lihat ketika kita membaca ayat yang ke-8 dan 9 yang mengatakan, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa masih ada kesempatan untuk menghasilkan buah. Namun kesempatan itu ada batasannya. Apakah akan dipakai kesempatan tersebut sampai akhirnya dapat menghasilkan buah? Untuk menghasilkan buah diperlukan tahapan. Yang pertama adalah kesediaan untuk dicangkul, untuk digemburkan, supaya dapat bertumbuh dengan subur. Jika ada hama yang dapat menghambat pertumbuhannya, maka akan dibuang. Yang kedua adalah kesediaan untuk diberi nutrisi, diberikan makanan, agar pohon tersebut dapat bertumbuh dan seterusnya dapat berbuah. Yang ketiga adalah kesediaan untuk diperhatikan atau diawasi. Melalui 3 tahapan ini, disinilah letak pertobatan itu dilakukan, yaitu ketika tanah itu digemburkan, ketika kehidupan kita yang keras itu dilembutkan oleh Tuhan, lalu diberikan nutrisi atau makanan rohani sebagai sebuah kebenaran yang akan memberikan pertumbuhan kehidupan bagi kita. Dan ketika kita bersedia untuk diperhatikan dan diawasi, mana tahu ada hal-hal, ada tindakan-tindakan, ada pikiran-pikiran yang dapat menghambat pertumbuhan dan akhirnya tidak menghasilkan buah, disitulah kita harus melakukan pertobatan, melakukan sebuah perubahan dalam berpikir dan melakukan perubahan tujuan serta kelakuan. Artinya, tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan Bapa, kita harus ganti dengan tujuan yang sesuai dengan tujuan Allah. Demikian juga tindakan-tindakan kita akan mengiringi tujuan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita melakukan pertobatan, apakah kita benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi? Atau kita melakukan pertobatan tetapi justru melakukan tindakan yang salah, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Ataukah kita seperti Daud yang menyesali dan berbalik kepada Allah, sehingga hidup kita menjadi diperkenan oleh Allah? Itulah bagian daripada buah yang dapat dihasilkan dari pertobatan yang sesungguhnya. Jika di antara kita masih benar-benar tidak mau bertobat karena merasa dirinya sudah benar, maka kita harus melihat dan belajar dari pengalaman-pengalaman orang percaya, apa yang dihasilkan dari orang yang mengeraskan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita sejauh mana kita mengalami pertobatan dan hal-hal apa yang harus kita tinggalkan sebagai bagian daripada tindakan pertobatan itu, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah sebagaimana Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melihat sekiranya ada hal yang dapat menghambat kami bertumbuh dan berbuah, biarlah kami boleh menghentikan, meninggalkannya sebagai tindakan pertobatan atas kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat menghalangi untuk pertumbuhan rohani, untuk mengalami hasil yang baik yang dapat mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan terus menopang dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.